ojol korban dari para galbay pinjol dan tumbal ini sudah lama terjadi ya. Kenapa dikata tumbal? Pura-pura mesan food tunai lalu kasih ke penerima, dan saat penerima itu adalah orang yang galbay pinjol. Jadi beberapa debt collector yang tidak mau ke lapangan atau dengan tahu identitas bahwa yang galbay itu kerja di sini, dinas di sini, mengirimkan berbagai macam makanan yang tidak dipesan dengan alasan belum bayar tunggakan atau belum bayar hutang pinjol. Jadi ojol tumbal korban pinjol. Begini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun my friend, my bro. Kali ini kita akan coba lagi menelaah ataupun kasus-kasus yang udah lama dan muncul kembali. Kalau kata tukang ledek, mulai muncul. Yang pada jalan kaki ke Mekah tuh mulai muncul. Tapi ini bukan jalan kaki ke Mekah, tapi ini adalah para ojol-ojol dapat orderan bayar tunai dengan nominal yang begitu besar. Bahkan tidak hanya satu ojol, mungkin bisa lebih dari 5 atau 10 ojol datang ke tujuan yang sama, yang akhirnya yang menerima geleng-geleng kan merasa tidak ngorder, tapi ujung-ujungnya orang mesan minta nomor WA orang tersebut atau minta difotoin, minta divideoin dan kirim ke WA yang dia tulis sesuai dengan di chat. Dan ternyata yang mesan itu adalah orang debt collector atau karyawan-karyawan pinjol. Nah, yang lagi ngejar target. Ya, seperti itulah. Ya, dia lagi ngejar target supaya targetnya ini ngelunasin pinjol-pinjolnya. Nah, apakah itu pinjol legal, ilegal, semi legal ataupun yang berhubungan dengan pinjol-pinjol lah ya. Ya, bahkan ojol pun juga ada pinjolnya seperti Grab di Julo, Gojek di GoPay pinjam, dan di Maxim gue nggak tahu deh. Pokoknya dua hijau dia juga ada pinjol-pinjolnya gitu. Malah ditawar-tawarin tuh ojol buat pinjol gitu. Nah, sekarang ini ojol jadi korban pinjol, tapi korbannya itu korban orderan. Nah, ini kasus mungkin udah lama, sering berulang dan terulang, sekali terulang lagi. Jadi para ojol-ojol dijebak, suruh orang yang dituju itu untuk membayar tagihan pinjol dan juga untuk membayar makanan yang di order oleh si debt collector tadi. Ya, buktinya seperti ini ya. Dari Gojek driver namanya Marzuki, karena orderan fiktif, ini isi chatnya. Ya, apa isi chatnya? Namanya nama cewek nih, namanya Sally NFRN. Dia pakai food tuh. Itu ada kodenya 2868205157. Dia pesan GoFood, terus bilang oke, meluncur. Terus ada yang pesan apa? Bang, nanti masuk aja ke ruangan guru. Makanya dikasih ke mama saya, nama ibunya Dewi Juwita Sari. Nah, dia ngaku sebagai anaknya Ibu Dewi ini, yang orangnya guru di sekolahan. Nah, kalau sampai ketemu mama, saya telepon ya Pak, mau ngobrol sebentar. Nomor saya keblokir soalnya, tolong sekalian kasih nomor saya ke mama saya. Dibilangnya alasan nomornya keblokir, dan dia ngasih nomor WA-nya tuh 085129665027. Soalnya di pos sapam, dibilang apa? Masuk aja. Nah, masuk aja. Kalau udah ketemu mama, tolong telepon ya Pak, saya udah di gerbang sekolah dekat lapangan. Oke, masuk aja ke ruang guru, difotoin. Ketemu sama siapa? Dewi Juwita Sari. Ini apanya Bu Dewi ya? Nah, dia ngomong gitu. Anaknya Bu Dewi. Katanya nggak punya anak. Ya udah Pak. Oh ya, udah Pak. Apa Bu Dewinya ada di depan? Terus ditelepon, nggak angkat. Dibilang suruh bayar utang pinjol. WA-nya ke pinjolnya, WA saya ke nomor ini. Telepon lagi, tolong kasih nomor saya ke dia. Jadi para debt collector itu sekarang itu mengasih orderan fiktif ke pinjol-pinjol, ya, melalui korbannya para ojol. Nah, apa kata netizen? Asoy jeboy. Saya pagi-pagi goreng suruh foto anaknya depan rumahnya. Udah mulai curiga, pasti ini DC pinjol. Cancel. Agus Haryono. Pernah dapat orderan PHD Pizza Hut delivery limo 3 loyang. Alamannya benar, namanya benar, tapi nggak order GoFood. Terus coba telepon yang dikasih sama yang order, taunya nomor yang order. Nah, kasih nomor yang order. Kasusnya udah 10 ojol atau driver yang kena fiktif. Orang tuanya sampai nangis, order sampai banyak kayak gitu. Taunya yang order itu punya pinjol yang nggak bayar-bayar. Jadi teror pakai orderan fiktif.
sama orang kantor pinjol. Kenapa ojol yang dirugikan sama orang fiktif yang lumayan banyak belanjanya ya? Nah, itu kata Dimas lu baca sendiri. Kalau kata Jogi Napitupulu, cocok kali ya itu Bang, dijebak pura-pura jadi Bu Dewi terus ajak jumpa. Nah, jadi kata netizen, para ojol-ojol tuh lebih baik lu nyamar aja jadi Bu Dewi, lalu lu pancing tuh orang yang order fiktif ini. Kalau perlu lu ijoin dah ya, pancing dia terus ajakin ketemu. Nah, pura-pura kalau perlu pakai suara cewek atau lu saudara lu yang suruh telepon berpura-pura sebagai Bu Dewi. Lalu Bu Dewi ini ditentukan tempatnya. Nah, itu DC-nya datang tuh. Nah, itu kalian bisa minta tagihan ke si DC pinjol tersebut. Karena lu kerja, lu nagih orang, tapi lu mengorbankan orang lain. Ya, orang yang lagi kerja, yang lagi butuh uang malah rugi banyak. Pesanan itu nggak sedikit, nominalnya pun nggak sedikit juga. Bahkan sampai 3 digit, ratusan ribu malah. Sedangkan para ojol-ojol sekarang nyari duit 100 ribu itu sangatlah susah. Tapi para DC-DC pinjol dengan seenaknya demi target, demi dapat income, demi dapat bonus, anak-anak ojol lo jadi korbankan. Kalau kalian yang nonton pernah mengalami hal tersebut, tulis di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.